खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-83. Dalam menjelaskan ayat ini, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa dinding yang termaksud dalam ayat ini adalah sebagai penjaga bagi harta milik dua orang anak yatim yang ayahnya seorang soleh. Takbir dari dinding adalah orang-orang suci dari bangsa Yahudi dan Masehi, yakni Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan bapak mereka yakni Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah di akhirat nanti di antara orang-orang yang soleh. Harta di dalam ayat ini tertuju kepada harta berupa ilmu yang dipelihara oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dikarenakan tidak pedulinya kaum Yahudi dan kaum Masehi dan jauhnya mereka dari semangat agama, maka pengaruh dari ajaran Nabi Musa alaihissalam dan ajaran Nabi Isa alaihissalam menjadi lemah. Dan atas fakta itu, kemudian Rasulullah SAW datang untuk memperbaiki dinding tersebut melalui sebuah syariat yang baru yang kemudian menjaga kebenaran-kebenaran yang ada dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini terdapat kalimat rahmatan mir rabbika. Artinya semuanya ini adalah semata-mata rahmat dari Tuhan engkau. Meskipun kaum Yahudi dan Masehi sangat banyak melakukan bantahan dan kesalahan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak juga mau meninggalkan mereka. Buktinya, harta berharga ini semua dikumpulkan di dalam Al-Quranul Karim, agar bila saja nanti pada suatu waktu kaum Yahudi dan Masehi sadar, maka mereka dapat mengambil faedah dari Al-Quran. Kemudian kalimat wa ma fa'altuhu an amri, artinya pekerjaan ini tidak aku buat dengan kehendakku sendiri, memberikan isyarat bahwa dinding yang baru diperbaiki itu sebenarnya adalah dinding dari ajaran Al-Quran dan terkumpulnya semua khasanah itu di dalam Al-Quran, dan hal ini dengan kehendak Allah Ta'ala semata, bukan kehendak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam ayat ini terdapat ucapan dari sang hamba Allah yang alim bahwa, wahai Musa, inilah hakikatnya dari apa yang engkau tidak dapat memikulnya dengan sabar. Maksudnya, sedemikian pentingnya pengajaran ini, dan jika saja Nabi Musa alaihissalam dapat bersabar, maka umat beliau akan mengetahui lebih banyak lagi tentang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari peristiwa Isra beliau tersebut. Dengan membaca kejadian-kejadian serta penjelasan-penjelasan yang tersebut di atas, sekarang dengan mudah dapat dimengerti bahwa makna Isra Nabi Musa alaihissalam yang telah disebutkan dalam beberapa ayat sebelumnya adalah: pertama, sudah ditakdirkan bahwa akan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai akibat betapa rusaknya umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa alaihissalam. Kedua, bila zaman tauhid telah rusak dan umat Masehi telah menyeleweng dengan sangat parah, maka Nabi Muhammad SAW harus datang. Ketiga, ajaran agama Islam berdiri di atas peraturan-peraturan yang kadang-kadang di sebagian tempat amat berlawanan dengan hawa nafsu umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam, sehingga sulit untuk dilakukan kerjasama atasnya. Namun telah ditakdirkan bahwa tanpa ajaran Islam, maka keselamatan di akhirat tidak dapat dicapai. Keempat, kaum Yahudi dan Masehi umumnya tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW semasa hidup beliau. Namun, kelak setelah masa yang sangat panjang, maka kedua umat ini akan beriman kepada beliau. Dalam masa itu, kelak mereka akan menempuh jalan rohani secara terpisah. Kelima, pada suatu masa yang panjang, mereka akan merasa amat lelah dan mereka merasa putus asa untuk meraih ketentraman atas usaha mereka sendiri. Dan sesudah itu, barulah mereka mau meninjau kembali keadaan mereka. Dan barulah mereka mengerti bahwa perjalanan mereka sejauh ini sebenarnya telah berlalu tanpa suatu tujuan dan sudah jauh tertinggal di belakang. Keenam, ketika itu barulah kabar-kabar gaib yang terpelihara dalam Al-Quran yang asalnya diambil dari kitab-kitab suci mereka menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh hidayah. Ketujuh, setelah itu barulah mereka bersedia untuk menerima syarat-syarat dan batas-batas yang dulunya mereka tidak sudi untuk menerimanya sama sekali. Dan mereka bersedia membunuh hawa nafsu mereka yang liar dan bebas, lalu diganti dengan akhlak dan perangai orang-orang yang tunduk patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situlah maka akan turun rahmat Allah Ta'ala yang besar atas mereka. Dan mereka akan mengarungi lautan rahmat Tuhan yang tiada berpantai, serta tiada lautan di baliknya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pemirsa Daras Ramadan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda
pada puasa di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kemudahan di dalam menjalani ibadah puasa hingga ibadah puasa kita selesai. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berjumpa kembali dalam program Daras Ramadan dalam sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan keagamaan lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bersama kita telah hadir 2 orang narasumber dari para mubalik DKI Jakarta. Yang pertama ada Maulana Harpan Ahmad Mubashir, beliau berkhidmat di Jemaat Kebayoran. Dan kedua ada mubalik Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars Mubashir. Beliau bertugas di Jemaat Pulau Tidung. Alhamdulillah sampai hari ini kami telah menerima 90 pertanyaan dari para Ahmadi yang menanyakan seputar pertanyaan Ramadan dan juga pertanyaan agama lainnya. Nah, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan dan ingin kami membahas pertanyaan tersebut, silakan Anda mengirimkannya kepada kami dengan cara silakan mengklik link yang telah kami sematkan di kolom komentar YouTube. Kami senantiasa menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda dan insya Allah akan berusaha untuk menjawab sedetail mungkin. Pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagi paket sembako Ramadan gratis kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka yang kurang mampu mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, dan keringanan. Hal ini adalah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dapat meringankan kesulitan mereka yang membutuhkan. Peduli dan berbagi kepada sesama merupakan karakter yang dapat menghapuskan dari sifat kikir di dalam diri kita. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabar bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak Nom. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua. Bapak-bapak mubalik, pagi ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari anggota. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan membawa HP ke dalam WC yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, hampir semua bacaan-bacaan fisik telah dikonversi dalam bentuk digital. Baik itu merupakan bacaan buku dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kitab suci Al-Quran. Dan saat ini sangat mudah menemukan aplikasi-aplikasi Al-Quran. Karena di dalam aplikasi Al-Quran itu terdapat berbagai macam kemudahan-kemudahan yang akhirnya menjadi pilihan bagi orang-orang Muslim untuk menginstal, mendownload ya di Play Store berkaitan dengan aplikasi Al-Quran. Saya ingin bertanya kepada Maulana Harpan Ahmad. Kita mengetahui bahwa ada adab atau aturan dalam memperlakukan Al-Quran. Mulai misalnya dari memegangnya, membawanya, menyimpannya, terutama berkaitan dengan soal kesucian dari Al-Quran yang harus kita jaga. Pertanyaannya Pak Mubalik, bagaimana jika handphone kita sudah terinstal aplikasi Al-Quran, kemudian kita bawa ke dalam WC? Karena mungkin kalau di tempat umum tidak ada tidak ada tempat untuk yang khusus menaruh
handphone sehingga terpaksa kita harus membawa handphone yang terinstall aplikasi Al-Quran itu ke dalam WC. Bagaimana dengan kondisi tersebut? Silahkan Pak Mubalik untuk menjelaskan. Ya, baik Pak Noh. Sudah menjadi suatu ketentuan bagi setiap Muslim, setiap mukmin ya untuk senantiasa mampu menjaga kesucian daripada kitab sucinya ya, yakni Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga secara jelas ya di dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Waqiah misalkan ayat ke-80 di mana dia nyatakan la yamassuhu ilal mutahharun. Selain memiliki makna lain ya daripada pemahaman ini juga dari firman Allah Subhanahu wa taala itu kita dapati suatu aturan atau suatu hal yang perlu menjadi perhatian bahwa hendaknya kita ya tidak menyentuh Al-Qur'an dalam kondisi yang di mana fisik kita ya badan kita tidak suci ya, tidak bersih ya. Dan ini menjadi suatu landasan kemudian bagaimana Al-Qur'an itu harus diperlakukan ya, dengan adab ya yang baik ya dengan adab yang luhur. Nah, seperti itu. Nah, seiring dengan kemajuan zaman, ya, kini setiap Muslim mampu mengakses Al-Quran tidak hanya dalam bentuk mushaf, ya. Al-Quran dalam bentuk kitab itu, tapi juga sekarang ada aplikasi dalam handphone kita yang bisa kita install, yang bisa kita download. Dan dari itu juga terbukti memang banyak manfaat yang dapat kita raih. Nah, akan tapi dalam hal perlakuan memang aplikasi Al-Quran dengan mushaf Al-Quran memang sedikit banyak ya tidak bisa disamakan. Untuk Al-Quran jelas tadi orang-orang yang berada dalam kondisi yang tidak suci, tidak bersih ya. Apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka hendaknya dia tidak boleh memegang Al-Quran atau membawanya. Ya. Akan tapi untuk aplikasi ini ya tentu perlakuannya juga lain, ya akan sangat berbeda gitu perlakuannya. Oleh karena itu maka ketika ditanya apakah kemudian boleh membawa Al-Quran yang sudah terinstall ke dalam HP itu ya, atau membawa HP tepatnya yang sudah terinstall oleh Al-Quran ke dalam WC, apakah boleh? Ya, selama itu tidak dibuka, ya aplikasinya, maka ya tidak menjadi suatu hal yang salah. Ya, yang penting tidak membuka aplikasi Al-Quran di dalam WC, itu yang tidak boleh dan memang tidak layak. Ya, karena sistem kerja aplikasi ini kan sama seperti otak manusia kalau kita perhatikan ya. Jika kemudian kita perhatikan orang-orang yang menghafal Al-Quran, misalkan para hafiz Quran, apakah dia harus meninggalkan hafalannya, kan gitu ya? Dalam artian tidak boleh masuk ke kamar mandi, kan tidak. Hafalan Al-Quran itu berada dalam memori kita, ya selama kita tidak melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam kamar mandi atau di WC, maka kan itu tidak menjadi suatu hal yang salah ya gitu. Nah, oleh karena itu maka begitu juga ya, Al-Quran yang terinstall di dalam HP ya selama tidak dibuka aplikasinya, nah itu kan menjadi sebuah handphone saja, suatu benda handphone saja. Ya, akan tapi apabila kita membuka Al-Quran dalam HP tersebut, ya maka pemberlakuannya ya penting untuk memperhatikan tata caranya. Ya, dalam membaca Al-Quran di HP juga harus kita perhatikan. Lebih utama mengambil wudhu, misalkan itu juga harus tetap diperhatikan untuk menjaga kesucian Al-Quran. Itu mungkin Pak Anom. Baik, jazakumullah Pak Mubalik, Maulana Harpan Ahmad yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa hukumnya
tidak mengapa kita membawa handphone yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Karena memang berbeda menurut Pak Mubalik tadi cara memperlakukan dengan mushaf yang secara fisik kita pegang. Namun sedikit kita juga mungkin Pak dilarang. Anom. Ya, sedikit secara resmi ya pernyataan terkait dengan ini belum kita dapati ya dalam fikih Ahmadiyah atau pernyataan langsung dari Huzur ya, kita memiliki seorang imam. Akan tapi para ulama ya juga banyak yang berpendapat bahwa tidak masalah gitu, karena mushaf Al-Quran dengan aplikasi Al-Quran merupakan suatu hal yang berbeda. Baik, jazakumullah tambahannya Pak Mubalik cukup jelas bagi kita pemirsa apa yang telah beliau sampaikan. Kita akan melanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, yaitu anggota kita bertanya tentang mushaf Al-Quran. Kita mengetahui bahwa di dunia banyak sekali metode-metode penulisan bahasa. Nah, untuk bahasa Arab ini, penulisannya dimulai dari kanan ke kiri. Begitu juga tentu dengan urutan halamannya, mengikuti dari gaya dari penulisan bahasa Arab. Jadi halaman pertamanya dari kanan ke kiri. Ya, sehingga kalau kita membuka Al-Quran, pasti kita membukanya dari sebelah kanan, baru kita ke arah kiri. Nah, kita menjumpai juga di Indonesia, ada yang menjual Al-Quran yang halaman pertamanya bukan dari kanan, tetapi dari kiri. Ya, berbalik daripada umumnya Al-Quran yang lain. Saya ingin bertanya kepada Maulana Arsalanullah, Pak Mubalik, menurut anggota kita Jemaat Ahmadiyah pernah menerbitkan Al-Quran yang arah halamannya itu dari kiri ke kanan. Ya, walaupun kita ketahui bahwa jemaat di Indonesia maupun di dunia pada umumnya menerbitkan Al-Quran dari kanan ke kiri, ya, seperti pada umumnya Al-Quran yang lainnya. Pertanyaannya Pak Mubalik, apakah kalau kita membuat sebuah mushaf Al-Quran yang memulai halaman pertamanya itu bukan dari kanan ke kiri, tapi sebaliknya, dari kiri ke kanan. Nah, apakah hal ini menyalahi aturan dalam Islam? Kalau kita membaca dari kiri ke kanan, apakah itu diizinkan? Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan. Baik, jazakumullah Pak Anom. Memang benar bahwa jemaat pernah mencetak Al-Quran terjemahan yang dimulai dari kiri ke kanan. Sebenarnya juga tidak ada aturan yang baku mengenai dimulainya dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, ya. Yang menyalahi itu kalau susunan ayat atau susunannya menjadi berubah. Satu-satunya perbedaan antara Al-Quran versi Indonesia dan bahasa lain adalah karena terjemahannya. Dan sampai saat ini informasi yang saya dapatkan dari salah satu mubalik yang bertugas di Dewan Naskah, bahwa memang ada Al-Quran yang diterbitkan oleh jemaat, ya, Al-Quran terjemahan bahasa Inggris yang dimulai dari kiri untuk orang Inggris yang terbiasa membaca buku dari kiri. Kemudian, mengapa pada umumnya jemaat menerbitkan Al-Quran terjemahan dengan arah halaman dari kanan ke kiri? Karena kaidah membaca dalam beberapa bahasa, cara bacanya dimulai dari kanan, ya, termasuk bahasa Arab. Kemudian sebagai tambahan, dalam kesejarahan masyarakat Arab sebagai penerima
penerima pertama Al-Quran. Al-Quran itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW tidak tertulis. Ayat-ayatnya dicampakkan ke dalam jiwa beliau, lalu secara lisan beliau sampaikan sambil memerintahkan menulis dan menghafalkannya. Kebetulan memang masyarakat pertama yang bersentuhan dengan Al-Quran menggunakan aksara yang ditulis dari kanan ke kiri. Terus, mengapa tulisan Arab ditulis mulai dari kanan ke kiri? Karena di dalam beberapa kitab sejarah dijelaskan, pada zaman dahulu, kebiasaan bangsa Arab itu membuat tulisan, yakni dengan cara memahat. Ketika memahat, tangan kanan akan memegang palu, sementara tangan kiri akan memegang pahatan dengan memahat dari kanan ke kiri. Maka akan lebih mudah melihat tulisan yang akan dipahat. Makanya dari itu sehingga orang Arab terbiasa menulis dari kanan ke kiri. Demikian Pak Nom. Baik, jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Arsanullah yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa ternyata tidak ada masalah juga ketika mushaf dicetak halaman pertamanya dari kiri ke kanan. Karena itu hanya untuk metode mempermudah seseorang ketika mempelajari Al-Quran. Walaupun secara umum kita ketahui Muslim di dunia termasuk juga jemaat, tetap menggunakan kaidah penulisan dan halaman dari kanan ke kiri. Baik, saya ucapkan jazakumullah kepada para mubalik yang telah menjawab, dan juga pemirsa, kita telah menyelesaikan 2 pertanyaan dari para anggota. Kita masih akan mendialogkan 1 tema lagi, ya, pertanyaan dari anggota yang berkaitan dengan Quran surah Yasin dibacakan kepada orang yang dalam kondisi sakaratul maut dan juga orang yang sudah meninggal dunia. Pada hari ke-12 puasa, kita sebenarnya sudah membahas berkaitan dengan keistimewaan Quran surah Yasin ini, dan juga sudah sedikit menyinggung berkaitan dengan pertanyaan di atas. Namun kita akan lebih dalami lagi jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Ketika seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut, nah ini saya ingin bertanya kepada Maulana Harpan Ahmad, atau ketika seseorang sedang menjelang kewafatan, biasa dibacakan talqin, yaitu kalimat syahadat. Dan juga biasanya orang kemudian menambahkannya dengan membacakan Yasin kepada orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Nah, kita pertanyaannya kepada Pak Mubalik dari anggota. Ketika kita dapati seseorang dalam kondisi seperti itu, dalam sakaratul maut atau sudah kondisinya koma, apa dibenarkan membacakan surah Yasin dalam kondisi seperti itu? Silakan Pak Mubalik untuk menjawab. Iya, Pak Anom. Jazakumullah. Iya, keutamaan untuk mentalkin, ya, dalam bahasa Arabnya mungkinnya menuntun atau mengingatkan orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut adalah syahadat, ya, atau kalimat tauhid. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, laqinu mautakum la ilaha illallah, kan seperti itu. Yaitu dibisikkan di kuping orang yang sedang sakaratul maut secara perlahan, dalam artian tidak terburu-buru, ya, tidak tergesa-gesa, supaya orang tadi dapat mendengarnya, ya, dibisikkan ke dalam kupingnya la ilaha illallah, ya, supaya orang yang sakaratul maut tadi bisa mengikutinya. Ya, itu yang
dijelaskan ya kan, tapi terkait dengan surah Yasin ya, orang yang sedang sakaratul maut tadi tidak mesti harus mengikutinya. Namun memang ada suatu ada suatu tuntunan ya, bahwa sehendaknya orang atau keluarga terdekat dari orang yang sedang sakaratul maut itu ya menunggu orang tadi dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan terkait dengan faidah daripada surah Yasin banyak disampaikan di situ. Misalkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa Iqra'u Yasin ala mautakum. Yang dibacakanlah surah Yasin pada orang yang hampir meninggal di antara kamu. Nah, terkait dengan ini ya dibacakan dengan suara yang indah, dengan suara yang jelas ya, supaya orang yang sakaratul maut pun bisa mendengar dan mengambil manfaat daripada itu ya. Karena di antara faidah surah Yasin ini disebutkan dalam hadis lain juga bahwa dia akan memberikan kemudahan kepada orang yang akan meninggal ya. Mungkin dalam proses kewafatannya itu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keberkatan dari surah Yasin ini. Sebatas itu saja ya. Jadi hanya melantunkan, menilawatkan Al-Quran di dekat orang yang menjelang sakaratul mautnya itu. Tapi tidak harus dituntun seperti kalimah thayyibah la ilaha illallah ya, hanya membacakan saja. Ini pun dianjurkan di dalam fikih Ahmadiyah. Ya, oleh karena itu ini menjadi perhatian bahwa orang yang sedang menunggu keluarganya yang sedang sakaratul maut ya, daripada dihabiskan waktunya untuk ngobrol dan lain sebagainya, maka lebih baik ya mengamalkan anjuran ini ya. Ketika kemudian tiba waktunya sakaratul maut itu sudah sampai pada puncaknya, maka bisikanlah ya kalimah thayyibah la ilaha illallah supaya dapat diikuti oleh orang yang sedang sakaratul maut tadi. Itu mungkin Pak Ano. Baik, jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Harpan Ahmad yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa praktek membaca talqin dan juga surah Yasin tadi ternyata dianjurkan di dalam fikih Ahmadiyah. Jadi kita harus mengingat bahwa ketika seseorang telah memasuki sakaratul mautnya, maka lakukanlah dua hal tersebut. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi kita semua ketika seseorang mengalami sakaratul maut. Kita akan melanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan Quran surah Yasin ini. Kalau tadi sudah disampaikan soal membaca Quran surah Yasin untuk orang yang sakaratul maut, ada satu lagi praktek yang terjadi di Indonesia, yaitu membacakan Quran surah Yasin di kuburan dengan tujuannya agar meringankan siksa orang yang sudah meninggal di dalam kuburan tersebut. Walaupun kita mengetahui di Zaire ulama pro dan kontra mengenai pendapat ini, mereka yang mengerjakan membaca Quran surah Yasin di kuburan terkadang melakukannya sambil duduk, kemudian membawa mushaf Quran, kemudian membacakan baik perorangan maupun keluarga, atau bahkan sampai ada yang menyewa satu rombongan pembaca Yasin di kuburan orang yang telah meninggal dengan tujuan tadi agar orang yang meninggal tadi diringankan siksaan di alam kuburnya. Saya ingin bertanya kepada Maulana Arsalanullah, Pak Mubalik, bagaimana dengan praktek tersebut? Apakah di jemaat ini dianjurkan atau tidak? Mohon Pak Mubalik untuk memberikan penjelasannya. Baik, jazakumullah Pak Anom. Berkenaan tentang
pertanyaan ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah ditanya oleh salah satu sahabat tentang membacakan Al-Quran untuk orang yang mati bagaimana. Beliau menjawab bahwa Al-Quran merupakan kitab amalan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal atau yang sudah mati. Membaca Al-Quran tidak sampai kepada orang yang mati, sebagaimana disebutkan di dalam salah satu firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah Yasin ayat 69 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In huwa illa zikrun wa qur'anum mubin. Liyungzira man kana hayyan. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas agar ia memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup. Berkaitan dengan surah Yasin, Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam satu riwayat yang diceritakan di dalam salah satu buku beliau, di dalam salah satu buku yakni Siratul Mahdi jilid 1 halaman 66. Waktu itu istri beliau Hazrat Amajan melahirkan Bashir awal, tetapi agak susah melahirkannya ya. Kemudian pada saat itu Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada para sahabat di dalam Masjid Mubarak beliau sampaikan agar membaca surah Yasin. Saya baca surah Yasin, kalian pun membaca surah Yasin. Karena di dalam hadis surah Yasin itu bisa memudahkan kesakitan, bisa meringankan kesakitan dan sebagainya. Makanya beliau membaca surah Yasin. Nah, pada saat itu belum beliau dan para sahabat selesai membaca surah Yasin, anak beliau pun lahir ya. Dan makanya ini juga merupakan sunnah juga buat kita, khususnya para Ahmadi. Kalau orang lagi sakit atau ada orang yang sakit keras atau dioperasi dan lain-lain, menurut sunnah kita bacakan surah Yasin. Tetapi pertanyaannya kalau sudah meninggal, kita tidak perlu membacakan surah Yasin karena diperintahkan ketika mendengar orang yang meninggal, kita diperintahkan membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita doakan. Dan di dalam riwayat yang mulia Rasulullah SAW pun tidak pernah mencontohkan membaca Al-Quran di kuburan ya. Karena tadi sebagaimana dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, menurut firman Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ditujukan kepada orang-orang yang hidup, tidak kepada orang-orang yang meninggal. Mungkin demikian Pak Nom. Jazakumullah kepada Pak Mubalik yang telah menjelaskan secara gamblang kepada kita pemirsa bahwa praktek membaca surah Yasin di perkuburan itu memang tidak ada sunahnya dan tidak perlu kita melakukannya. Karena seperti tadi yang dijelaskan bahwa Al-Quran itu berguna bagi mereka yang hidup. Tapi tentunya kalau di perkuburan kita mendoakan orang yang sudah meninggal, tentu itu diizinkan di dalam Islam. Alhamdulillah telah terjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota kita pada pagi hari ini. Insya Allah jawaban-jawaban dari Bapak-Bapak Mubalik tadi sangat membantu kepada kita untuk lebih memahami lagi perkara-perkara terhadap persoalan seputar Ramadan dan juga persoalan-persoalan agama yang lainnya. Untuk itu saya berharap kepada para Ahmadi untuk senantiasa menyimak, menyaksikan daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan lainnya setiap hari.
Esok akan ada lagi Dars Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat menyaksikan program yang berberkat ini. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semuanya. Saya Anom Tulus Manembah beserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.